Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Indah Sukma Dewi. Di sini saya akan mereview sebuah film dengan judul Cinta Tapi Beda. Cinta Tapi Beda ini film drama asal Indonesia yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh dua orang. Yang pertama Hanung Bramantyo dan Hestu Saputra. Film ini dibintangi oleh dua orang, Agni Pratista dan Reza Nangin, di mana Agni Pratista ini berperan sebagai Diana dan Reza Nangin ini berperan sebagai Cahyo. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan adegan Cahyo yang sedang memasak. Karena di film ini, Cahyo berperan sebagai seorang chef yang bekerja di Jakarta. Lanjut scene film, Cahyo menelpon sang pacar. Kemudian, Cahyo ini menelpon pacarnya untuk mengabarkan bahwa dia terlambat untuk bertemu pacarnya. Namun, di tengah jalan saat menelpon, Cahyo memergoki pacarnya sedang berjalan dengan lelaki lain. Ya, bisa juga kita sebut kencan ataupun selingkuh. Di saat itulah Cahyo memutuskan sang pacar. Singkat cerita, 3 bulan berlalu setelah peristiwa tersebut, adegan film berpindah. Cahyo mendatangi sebuah pertunjukan tari kontemporer. Tujuan Cahyo ke pertunjukan itu bertemu dengan bulenya, atau bisa juga disebut tantenya ataupun bibinya. Kemudian, disitulah awal pertemuan Cahyo dengan Diana. Cahyo berniat untuk mengantarkan makanan kepada bibinya. Namun, bibinya tidak mengambil makanan tersebut karena bibinya tergesa-gesa. Setelah itu, Cahyo berbincang dengan Diana. Disitulah Cahyo memperkenalkan diri, begitupun sebaliknya, Diana memperkenalkan diri. Makanan yang telah dibawa Cahyo tersebut diberikan kepada Diana agar makanan itu tidak mubazir. Akhirnya Cahyo dan Diana melanjutkan perbincangan di tempat makan di pinggir jalan. Perbincangan mereka tidak berakhir di situ. Mereka terus bertemu dan satu sama lain nyaman, dan akhirnya mereka jatuh cinta. Esoknya, Diana mengunjungi tempat Cahyo bekerja. Diana datang sebagai pelanggan, kemudian memesan makanan. Kemudian mereka berlanjut untuk mengobrol. Pertemuan mereka berdua akhirnya berlanjut di hari-hari berikutnya. Hari-hari yang mereka lewati diiringi dengan toleransi yang tinggi, seperti pada adegan film yang mana mereka makan kemudian berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Cahyo yang sedang beribadah atau sedang sholat, dan Diana menunggunya di depan masjid. Setelah itu Diana mengajak Cahyo untuk makan malam bersama tante dan om Diana. Di adegan film selanjutnya, Cahyo berkenalan dengan om dan tante Diana. Mereka sangat akrab dan langsung terbiasa akan kehadiran Cahyo. Namun setelah om dan tante Diana ini mengetahui bahwa Cahyo bukan berasal dari agama yang sama dari Diana, mereka kemudian mendiskusikan bahwa hubungan mereka ini akan dipertentangkan oleh ibu Diana. Di adegan film selanjutnya, Cahyo mengajak Diana untuk pergi ke kampung halaman Cahyo di Yogyakarta.
Perasaan Diana di situ campur aduk, karena Diana berpikir Diana ini berbeda dari keluarga Cahyo, yang dimana keyakinan mereka berbeda. Namun, pikiran Diana itu salah. Kenyataannya Diana diterima dengan baik saat sesampainya di rumah Cahyo. Akan tetapi ayah Cahyo tetap bersikeras menolak kehadiran Diana. Hal ini dapat kita lihat bersama-sama bahwa ayah Cahyo memarahi Cahyo yang telah membawa seorang perempuan yang bukan beragama Islam ke rumahnya. Dalam film kita diperlihatkan bahwa Cahyo sempat bercekcok dengan ayahnya. Kemudian Cahyo mengambil keputusan untuk kembali ke Jakarta dengan tidak mendengarkan ayahnya. Cahyo pamit dengan ibunya dan membawa Diana. Pada scene film selanjutnya, Ibu Diana datang berkunjung ke Jakarta, tepatnya ke rumah Om dan Tante Diana. Ibu Diana kemudian telah mendengarkan bahwa Diana dekat dengan seorang lelaki yang beragama Islam. Disitulah terjadi percekcokan antara Diana dan ibunya. Kemudian pada adegan film yang lain, kita diperlihatkan yang mana Cahyo tidak fokus dalam melakukan pekerjaan. Karena Cahyo ini terbebani dengan tidak direstuinya antara hubungan Cahyo dan Diana. Karena Cahyo terbebani dengan tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak, dari keluarga Diana maupun dari keluarga Cahyo sendiri. Karena tidak mendapatkan restu, hubungan Cahyo dan Diana menjadi renggang. Terjadi sedikit perselisihan, namun mereka tetap mencari solusi. Solusinya yaitu pada adegan film kita diperlihatkan Cahyo datang bertamu ke rumah Diana. Mereka mulai mengawali pembicaraan dengan Ibu Diana dengan meyakinkan Ibu Diana agar Ibu Diana merestui hubungan Cahyo dan Diana. Ibu Diana punya alasan tersendiri mengapa beliau tidak merestui hubungan Cahyo dan Diana. Ternyata dahulu kakak Diana juga mengalami nasib yang sama seperti Diana, yang mana hubungan kakak Diana tidak direstui oleh ibunya karena lelaki pilihan kakaknya itu berbeda agama, sama seperti yang dialami Diana sekarang. Namun kakak Diana menentang ibunya dan tetap menikah dengan lelaki pilihannya. Konsekuensinya, kakak Diana meninggalkan rumah serta mengikuti agama yang dianut oleh suaminya. Hal itu yang membuat Ibu Diana merasa takut bahwa dia akan kehilangan putrinya kembali. Adegan film selanjutnya menunjukkan Diana tidak fokus dalam menari. Begitupun dengan Cahyo, dia tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya. Apa yang dia pegang itu terjatuh karena dia tidak fokus, karena pikirannya terbebani, yang mana hubungan antara dia dan Diana tidak direstui. Hari-hari berikutnya ditunjukkan bahwa ketika Diana datang untuk menari, dia ditemani ibunya. Diana diawasi oleh ibunya. Ibu Diana mengawasi Diana dengan cara mengikuti Diana kemanapun Diana pergi. Nah, di suatu waktu Cahyo ini menunggu Ibu Diana dan Diana keluar dari sebuah tempat. Kemudian Cahyo meyakinkan kembali Ibu Diana untuk merestui hubungannya dengan Diana. Namun Ibu Diana menolak
Kemudian Ibu Diana dan Diana naik mobil untuk pergi meninggalkan Cahyo. Singkat cerita, Diana meninggalkan ibunya dengan hal untuk bertemu Cahyo. Diana bertemu Cahyo tanpa sepengetahuan ibunya, dan mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama dipisahkan. Adegan film berikutnya kita diperlihatkan bahwa Diana akan mengikuti ujian tari. Diana sangat senang pada hari itu karena dalam ujian tari dia disaksikan oleh Cahyo, lelaki yang dia cintai, dan ibunya. Diana tidak menduga ibunya akan datang. Namun, ibunya datang tidak hanya sendiri. Ibunya membawa seorang dokter yang bernama Oka. Maksud dari ibunya membawa Oka ini dengan hal akan memperkenalkannya dengan Diana. Oka ini akan dijodohkan dengan Diana. Namun di sela-sela perkenalan tersebut, Cahyo menghalangi ibunya berbicara kepada Diana. Dan ibunya akhirnya menyerah, membiarkan Cahyo pergi sementara waktu bersama Diana. Cahyo telah merasa bahwa ia sudah direstui oleh Ibu Diana. Dan dengan kepercayaan diri, Cahyo pergi ke rumah Diana bersama Diana. Dengan maksud dan tujuan Cahyo akan melamar Diana. Namun sayang seribu kali sayang, Cahyo ditolak mentah-mentah oleh Ibu Diana. Bahkan Ibu Diana mengusirnya untuk pergi. Adegan film berlanjut, kita diperlihatkan dengan nasib Cahyo yang malang. Sudah terjatuh, tertimpa kayu pula. Saat Cahyo sampai di tempat kerjanya, Cahyo dipecat karena Cahyo tidak profesional dalam melakukan pekerjaan. Pada keesokan hari, Diana pergi dari rumah. Dia menuliskan sepucuk surat untuk ibunya, memberitahukan bahwa dia kembali ke Jakarta. Diana kembali ke Jakarta dengan tujuan untuk bertemu Cahyo. Sesampai di Jakarta dia bertemu Cahyo. Kemudian mereka mengambil jalan akhir untuk pergi ke KUA dengan niat untuk menikah. Namun sesampai di KUA mereka ditolak pihak KUA dengan alasan mereka tidak bisa menikahkan Cahyo dan Diana karena Cahyo dan Diana berbeda agama. Pihak KUA menjelaskan bahwa jikalau mereka ingin menikah, salah satunya harus ada yang ingin mengalah atau harus beragama yang sama. Scene film selanjutnya menunjukkan Ibu Diana jatuh sakit dan pada akhirnya Diana pulang ke kampung halaman. Begitupun dengan Cahyo. Cahyo pulang ke kampung halamannya. Di kampung halaman mereka masing-masing, Cahyo dijodohkan oleh bapaknya dengan anak Palura, sedangkan Diana dijodohkan dengan sang dokter yang bernama Oka tadi. Apa boleh buat, Diana mengiyakan permintaan ibunya, sebab ibunya meminta dalam keadaan sakit. Begitupun dengan Cahyo, karena Cahyo telah putus asa, jadi mengiyakan permintaan ayahnya untuk dijodohkan dengan anak Palura. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan adegan film selanjutnya. Diana pada hari itu akan menikah dengan seorang dokter yang bernama Oka tadi. Pada saat mengucapkan janji suci, sang pendeta bertanya kepada Diana, namun Diana tidak punya jawaban untuk pertanyaan pendeta tersebut.
karena dalam hatinya yang paling dalam, Diana ini hanya mencintai Cahyo. Adegan film selanjutnya, Cahyo meminta restu kepada ayah ibunya untuk pergi menjemput Diana. Ayahnya tetap bersikeras tidak memberikan restu kepada Cahyo, namun ibunya membujuk ayahnya untuk memberikan restu kepada Cahyo. Sedangkan ibu Diana telah merestui hubungan Diana dan Cahyo, dan pernikahan Diana bersama Oka dibatalkan begitu saja. Adegan film yang terakhir. Oke teman-teman, kita diperlihatkan pada adegan film yang terakhir, Cahyo telah direstui oleh kedua orang tuanya, begitupun dengan Diana. Dan di depan gereja ternyata Cahyo telah menunggu Diana dan mereka bertemu. Kemudian dilanjutkan lagi pada scene film di KUA. Ada sepasang kekasih yang ingin menikah namun berbeda agama. Nah, di situ pihak KUA menjelaskan kembali bahwa mereka tidak bisa menikahkan sepasang kekasih tersebut dengan alasan mereka itu berbeda agama. Adapun jalan pintasnya harus agama yang sama. Baiklah, itu review film dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, saya kembali lagi. Dengan melihat film Cinta Tapi Beda tersebut, mari kita nilai bersama-sama dari segi aspek agama maupun budaya. Nah, yang pertama-tama kita akan lihat dari aspek agama. Percintaan beda agama dalam Islam dapat diartikan sebagai percintaan antara seorang muslim dengan non-muslim. Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama umat manusia, berbuat baik kepada sesama muslim dan juga non-muslim. Tetapi, jika hubungan percintaan sepasang manusia yang berbeda agama, maka dalam Islam itu tidak boleh. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan bagi seorang muslim menikahi perempuan-perempuan musyrik dan larangan menikahi perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali jika mereka telah beriman. Adapun terjemahan dari ayat tersebut yaitu, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkannya ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat ini ditegaskan tentang ancaman terhadap seseorang yang berhubungan dengan orang-orang musyrik, karena mereka mengajak kepada kekufuran dengan perilaku, ucapan, dan perbuatan mereka, yang artinya mereka mengajak kepada neraka. Al-Baqarah ayat 221 tersebut umum untuk seluruh wanita musyrik. Lalu dihususkan oleh Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan. Orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.
dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa seorang muslim dilarang membawa seorang musyrik yang tidak beriman untuk dijadikan seorang istri. Pada intinya, percintaan beda agama dalam agama Islam diharamkan. Keharamannya bersifat mutlak. Artinya, wanita Islam atau lelaki Islam mutlak haram menikah dengan laki-laki ataupun perempuan selain yang beragama Islam. Nah, kesimpulannya, bagaimanapun faktor agama merupakan patokan seseorang dalam setiap mengambil keputusan, terutama dalam hal memilih pasangan. Karena pasangan hidup bukanlah benda mati yang dapat kita ganti sekehendak hati kita. Di dalam Islam terdapat anjuran untuk menikahi wanita karena agamanya. Jabir radhiyallahu anhu memberitahukan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu dinikahi oleh karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Maka pilihlah yang beragama. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan menilai film tadi dari aspek budaya. Dalam film yang diperankan oleh Agni Pratista yang berperan sebagai Diana dan Reza Nangin sebagai Cahyo, menampilkan dua budaya yang berbeda, baik itu dari agama Islam maupun non-Islam. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari pakaian yang dikenakan pemainnya, di mana Ibu Cahyo yang menggunakan hijab sedangkan Ibu Diana tidak menggunakannya. Berbicara mengenai budaya, di Indonesia negara tercinta kita ini, pernikahan dengan keyakinan yang berbeda merupakan hal yang biasa, hal yang lumrah. Padahal telah diterangkan dalam agama, khususnya agama Islam, hal itu tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Namun, sebagian masyarakat tidak mempermasalahkannya, selagi yang menjalani hubungan tersebut tidak merugikan bagi masyarakat di sekitar. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman.